Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menampilkan praktek coaching modul 23A5, di mana pada kasus 1 saya sendiri, Erni Rahmadani, bertindak sebagai coach, kemudian Bu Mulyati Munir bertindak sebagai coach, dan Pak Muhajirin bertindak sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Bu Guru perhatikan dari tadi Nak Uli duduk sendiri. Iya, Bu. Nak Uli kenapa? Baiklah, Bu. Saya punya masalah, Bu. Saya akan bercerita kepada Ibu. Apa Ibu bisa mendengarkan cerita saya? Oh iya, Nak. Masalah Nak Uli apa? Sebenarnya, Bu, ketika belajar, apakah Bu bisa belajar kelompok itu ditiadakan, Bu, menjadi tugas individu saja, Bu? Kenapa Nak Uli mengatakan hal yang demikian? Nak Uli memang sedang mengerjakan apa? Masalahnya, Bu, ini saya sedang mengerjakan tugas kelompok, Bu. Iya. Saya mungkin bisa mengerjakannya sendiri daripada bersama dengan teman-teman saya, Bu. Bisa Nak Uli ceritakan kenapa Nak Uli tidak menyenangi bekerja dengan teman kelompoknya? Itu dia, Bu, masalahnya. Masalahnya, Bu, ketika ada pembagian kelompok, teman-teman saya semua cenderung lebih suka cerita daripada berpikir untuk menyelesaikan soal yang diberikan, Bu. Oh, seperti itu. Jadi saya paham ya apa yang dirasakan oleh Nak Uli. Terus kira-kira dengan teman yang seperti itu, apa tindakan Nak Uli? Biasanya sih, Bu, kalau teman-teman sudah asik bercerita begitu, biasanya sih, Bu, saya tinggalkan. Saya lebih suka jika pergi menyendiri dan menyelesaikan semua soal-soal itu sendiri, Bu. Iya, tapi ini kan tugas kelompok, Nak. Jadi tugas kelompok itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Eh, Kemudian setelah Nak Uli meninggalkan itu, kira-kira bagaimana hasil dari tugas kelompok Nak Uli? Setelah saya biasanya, Bu, kalau setelah saya mengerjakan tugas kelompok itu, ketika saya kembali ke kelompok saya, mereka semua akan meminta jawaban saya dan otomatis, Bu, mereka semua akan menyontek semua jawaban saya dari semua nomor yang ada, Bu, dari tugas-tugas itu. Memang kalau Ibu Guru bisa tahu, memang harapannya Nak Uli seperti apa? Apa yang diinginkan Nak Uli sebenarnya? Kalau menurut saya, Bu, ini kan tugas kelompok, Bu. Semestinya kami saling bekerja sama dan saling mengeluarkan pendapat kami, Bu. Iya. Pernah tidak Nak Uli mencoba membujuk atau merayu temannya untuk mengerjakan tugasnya secara bersama-sama? Pernah sih, Bu, beberapa kali. Terus hasilnya bagaimana? Nah, itu dia, Bu. Ketika saya menunggu, mereka seakan tidak peduli, Bu, dan tetap melanjutkan cerita mereka dan mengabaikan saya. Kemudian Ibu Guru boleh tahu tidak selain hal tadi, ada tidak hal lain yang Nak Uli sudah lakukan? Belum, belum, nah, selain menegur Nah, mereka. kalau misalnya Nak Uli ibu tanya, Nak Uli fungsi mata, tangan, dan kakinya untuk apa? Fungsi tangan, Bu, untuk memegang, fungsi kaki untuk berjalan, Bu. Mata untuk melihat. Iya. Nak Uli bingung tidak kira-kira apa tujuannya, apa sangkut pautnya pertanyaan Ibu ini dengan masalah Nak Uli? Saya tidak tahu, Bu, belum tahu. Iya, kalau misalnya tadi kan matanya untuk melihat, kemudian tangannya untuk megang-megang, berarti semua anggota badan Nak Uli memiliki peran masing-masing ya? Iya, Bu, semua anggota tubuh itu memiliki perannya masing-masing. Nah, bagaimana di kelompok Nak Uli? Apakah semua anggota kelompok memiliki peran masing-masing atau bagaimana? Hmm, belum, Bu.
Ya, kalau belum, apa tindakan Nak Uli selanjutnya? Berarti saya harus seseorang yang membagi peran dalam Iya, itu. harus Iya. ada seseorang yang membagi peran dalam kelompoknya. Nah, kira-kira kalau Ibu Guru bertanya kepada Nak Uli, kira-kira Nak Uli sanggup tidak melakukan peran tersebut? Wah, sangat sanggup, Bu. Saya malah senang, Bu, jika bisa. Oh iya, jadi Nak Uli sendiri tadi yang mengatakan bahwa Nak Uli sanggup membagi peran dalam kelompoknya. Kira-kira Nak Uli bisa lakukan di kelompoknya membagi peran tersebut? Bisa, Bu. Nah, kira-kira setelah melakukan peran membagi kelompok, kira-kira hasilnya bagaimana? Hasil tugasnya, Bu, ya pasti karena adanya kerjasama di antara kami, pasti tugas itu akan lebih mudah dan lebih cepat selesai, dan kami mempunyai tanggung jawab yang lebih, Bu, untuk melaksanakan soal, untuk mengerjakan soal, Bu. Iya, pintar. Jadi, sekarang kalau Ibu Guru tanya, Nak Uli lebih memilih bekerja sendiri atau bekerja kelompok? Hmm, lebih bagus, Bu, jika berkelompok. Iya, jadi, selesai ya masalahnya, bahwa, pekerjaan kelompok memang harus dikerjakan secara berkelompok. Jadi Bu Guru harap Nak Uli bisa bekerja dengan baik dengan teman kelompoknya. Insya Allah, iya, Bu, saya pasti bisa, Bu. Iya, sudah ya? Iya, Bu, terima kasih, Bu, atas waktunya. Iya, sama-sama. Saya merasa senang bisa bercerita kepada Ibu hari ini. Iya, alhamdulillah. Oke, demikianlah tadi hasil dari praktek coach pada kasus 1 di kelompok kami. Saya persilahkan kepada Bapak Muhajirin sebagai pengamat untuk menyampaikan apa hasil pengamatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut hasil pengamatan saya adalah bahwa di mana Ibu Erni bertindak sebagai coach dan Ibu Muli berperan sebagai coach. Apresiasi yang setinggi-tingginya atas apa yang sudah Ibu tampilkan. Menurut saya secara proses coaching model Tirta yang dilakukan oleh Ibu sudah terpenuhi aspek tujuannya, aspek identifikasinya, aspek rencana aksinya, dan aspek tanggung jawabnya. Secara keseluruhan sudah bagus, semua aspek atau semua langkah dalam model Tirta sudah terpenuhi dengan baik. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Ajit, kamu lagi ngapain, Nak? Lagi duduk sendiri, Bu. Bisa ikut Ibu sebentar ke ruang guru? Iya, bisa, Bu. Iya. Ibu tahu, Ajit tahu mengapa Ibu panggil Ajit ke sini? Saya tidak tahu, Bu. Oh iya. Sebenarnya sih Ajit, belakangan ini Ibu perhatikan kenapa Ajit sering menyendiri. Padahal yang Ibu ketahui itu, Ajit itu anaknya periang, tidak selalu aktif. Ibu merasa ada terjadi perbedaan pada diri Ajit. Mungkin ada sesuatu yang ingin diceritakan pada Ibu. Iya, Bu. Saya akhir-akhir ini lagi kesal, Bu. Loh, kenapa bisa, Nak? Iya, Bu. Saya merasa tidak nyaman sama Ibu Erni. Saya merasa tidak enak kalau Ibu Erni yang mengajar matematika di kelas saya, Bu. Loh. Memang Ajit punya masalah dengan Ibu Erni atau ada masalah yang lain? Coba Ibu ceritakan semuanya pada Ibu. Ibu, saya kesal sama Bu Erni karena pada saat di pelajaran matematika saya sering disindir
sama Bu Erni, dan saya merasa Ibu Erni itu tidak adil dalam memberikan nilai kepada saya. Saya merasa kalau nilai saya rendah, kemudian nilai teman-teman saya itu tinggi. Apa kamu yakin dengan pendapat kamu itu? Iya Bu, saya merasa Ibu Erni memberikan saya nilai yang rendah karena saya tidak ikut les privatnya Bu. Jadi kalau menurut kamu, apa yang membedakan kamu dengan teman-teman kamu yang les itu? Ya, kalau menurut saya Bu, itu tadi Ibu Erni eh, memberikan saya nilai yang rendah karena saya tidak ikut lesnya. Teman-teman saya nilainya tinggi karena teman-teman saya semuanya ikut les Ibu Erni. Begitu Bu. Seperti itu ya. Paham apa yang kamu rasakan, Nak. Tapi kalau Ibu boleh tahu, kenapa Nak aja tidak ikut les pada Ibu Erni? Eh, saya merasa capek belajar Bu. Setelah pulang dari sekolah saya maunya istirahat, tidak bisa lagi belajar karena sudah belajar di sekolah Bu. Jadi masa itu alasannya sehingga tidak ikut les. Kalau Ibu mau bisa tahu, memang Ajir itu di rumah berapa lama waktunya belajar di rumah, belajar matematikanya di rumah itu berapa lama dalam sehari? Ya tergantung Bu. Kalau saya sepulang dari sekolah kan saya tidak belajar, nanti pada malam hari saya baru belajar matematika lagi. Kalau tugas saya banyak, saya juga lama belajar. Tapi kalau tugas saya sedikit, saya hanya belajar sebentar saja Bu. Nah, tadi Ajir mengatakan suka bermain di luar. Nah, apakah jika Ajir kebanyakan bermain di luar itu tidak membuat Ajir lelah? Kalau lelah, mungkin sedikit lelah Bu, tapi setidaknya saya merasa senang. Iya sih, senang sih Nak, karena kamu bermain. Tapi Ibu pikir apakah itu tidak mempengaruhi kondisi kamu ketika kamu belajar? Pasti itu mempengaruhi Bu, karena kalau saya sudah capek atau lelah, saya tidak bisa lagi konsentrasi untuk belajar. Ya, jadi kalau menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan matematika kamu turun, nilai matematika kamu turun? Ya mungkin karena saya kurang waktu dibandingkan teman-teman saya yang ikut les Bu. Mereka yang ikut les pasti waktu belajarnya lebih banyak daripada saya. Nah, itu dia Nak, masalahnya di situ. Sebenarnya Nak Ajir, waktu yang kau gunakan untuk belajar itu tidak sepadan dengan teman-temanmu yang les ya. Apalagi ketika kondisi fisik kamu sudah lelah, kamu sudah tidak bergairah untuk lebih belajar lagi ya Nak. Jadi kalau seperti masalahnya seperti itu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan Nak untuk memperbaikinya? Ya mungkin saya harus banyak juga belajar Bu, seperti teman-teman saya yang lain. Waduh, bagus sekali jawabannya Nak. Ibu sangat senang mendengarnya. Jadi Adit sudah punya rencana. Kapan akan memulai rencana tersebut? Saya akan memulainya mulai hari ini Bu. Wah, Tepatnya karena saya ingin Ibu Erni senang juga sama saya seperti murid-murid yang lain, teman-teman saya yang lain Bu. iya, Ibu bangga sekali dengan jawaban Nak Ajir. Ibu puas. Nah, tadi di awal kita Ajir berpendapat bahwa Ajir tadi sempat merasa tidak suka dengan Bu Erni, ya. Menurut Ajir, apakah seorang guru itu bisa membeda-bedakan muridnya? Tadinya saya menganggap Ibu Erni membeda-bedakan Bu, karena memberikan saya nilai yang rendah, padahal mungkin itu karena gara-gara saya juga Bu. Iya, betul Nak. Jadi sebenarnya guru itu menyayangi semua siswanya sebagai ungkapan lain dari rasa kasih sayangnya untuk menjadi motivasi buat Ajir
supaya lebih belajar lagi, Nak. Jadi jangan salah artikan. Nah, tadi kalau Ajit sudah merasa salah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang akan saya lakukan, saya akan menambah waktu belajar saya, Bu. Kemudian saya mungkin akan minta maaf ke Ibu Erni karena sudah sempat kesal sama Ibu Erni karena mengira Ibu Erni tidak adil sama saya, Bu. Padahal bukan. Padahal Ibu Erni tidak begitu, Bu. Iya, Nak. Jadi Ibu harap anak Ajit segera meminta maaf pada Bu Erni ya, dan melaksanakan rencananya untuk lebih menambah jam belajarnya di rumah ya. Semoga setelah rencanamu itu, Nak, insya Allah kamu akan kembali meraih prestasimu yang tertinggal kemarin. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, Nak. Ya, jadi izinkan saya sebagai pengamat pada kasus 2 ini menyampaikan bahwa praktek coaching yang telah dilaksanakan oleh teman kelompok saya tadi sudah sangat bagus terkait dengan konsep tirtah bahwa penyampaian tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi sampai kapan dilakukan rencana aksi sampai ke tanggung jawab semua sudah dipaparkan dalam praktek coaching tadi. Jadi untuk kasus 2 sudah selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus 3 ini yang bertindak sebagai coach adalah Pak Muhajirin, saya sendiri bertindak sebagai coach, dan pengamat Ibu Mulyati Munir. Selamat siang, Ibu Erni. Siang, Pak Adil. Wah, kemarin katanya mau cerita, Bu. Ibu Erni mau cerita apa? Iya, Pak. Kemarin kan saya dapat teguran dari Pak Kepala Sekolah. Oh, begitu. Terus itu yang mau Ibu Erni ceritakan ke saya. Iya, Pak. Kira-kira apa tujuan atau harapan Ibu Erni itu untuk cerita saya? Jadi harapan saya, tujuan saya ingin bercerita sama Pak Ajil yaitu supaya masalah saya selesai, supaya beban saya ini bisa hilang. Nah, kalau begitu sekarang Ibu Erni cerita ke saya. Jadi kan Pak begini, kemarin saya dapat teguran dari Pak Kepala Sekolah terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan. Memang pembelajaran yang Ibu Erni lakukan kenapa? Kemarin waktu supervisi saya melakukan pembelajaran tanpa menggunakan buku sebagai sumber belajar. Oh, tanpa menggunakan buku sebagai sumber belajar. Iya. Nah, kira-kira dari proses pembelajaran yang Ibu Erni lakukan, apakah sudah sesuai? Iya Pak, sudah sesuai. Yang saya rancang itu sesuai dengan kurikulum, karena di kurikulum kan memberikan kita kesempatan untuk menggunakan sumber lain dalam pembelajaran. Oh ya, bagus sekali, Di. Nah, sekarang pada saat melaksanakan proses pembelajaran, apakah Ibu Erni menyusun bahan ajar? Iya Pak, menyusun. Yang kemarin itu saya menggunakan video pembelajaran dan internet. Malah juga saya menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar anak-anak. Wah, bagus sekali itu, Bu. Saya salut dengan Ibu Erni. Karena dengan menggunakan sumber belajar selain teks. Kira-kira kendala yang Ibu alami ketika melaksanakan proses pembelajaran tersebut apa? Ya, minim sih Pak kendalanya. Paling kendalanya ya ada di siswa, tergantung moodnya siswa dalam menerima pelajaran. Kalau saya boleh tahu, Bu, hasil belajar dari siswa Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran bagaimana hasilnya? Ya, kalau dibandingkan sih dengan menggunakan buku teks, hasil yang didapatkan siswa lebih maksimal ketimbang dengan menggunakan buku teks. Dengan bantuan sumber lain, hasil belajarnya lebih maksimal. Terus respon atau perasaan siswa pada saat proses pembelajaran bagaimana? Ya, apakah senang? Iya, alhamdulillah pada saat melakukan pembelajaran dengan sumber-sumber lain, antusias siswa perasaannya juga ya senang. Ya. Menurut pengamatan Bu Erni, apa kelebihan dan kelemahan proses pembelajaran yang Ibu Erni lakukan itu?
Ya, kalau menurut pengamatan saya, perbandingan saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan sumber lain itu, hasil yang dihasilkan oleh siswa lebih maksimal dibandingkan dengan menggunakan satu sumber saja, yaitu dengan menggunakan buku. Wah, bagus sekali itu, Bu. Iya. Jadi bisa kita simpulkan masing-masing ada kelebihan dan ada kelemahannya ya, Bu. Nah, kira-kira ke depannya nih, supaya pembelajaran lebih baik lagi, pembelajaran lebih berkualitas, nah apa yang akan Ibu Erni lakukan? Ya, jadi saya dulu harus menyamakan persepsi dengan Pak Kepala Sekolah ya, karena kan RPP-nya sudah ditandatangani oleh Pak Kepala Sekolah. Jadi saya dulu ingin mencari pedoman tentang bagaimana penyusunan RPP, mencari referensi lain, kemudian saya menghadap ke Pak Kepala Sekolah untuk disampaikan kepada Pak Pengawas bahwa hasilnya seperti ini pada saat menggunakan sumber lain. Wah, bagus sekali itu, Bu. Iya, Pak. Sekarang Ibu Erni kan sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, Iya. sekarang bagaimana cara melakukannya? Ya, mungkin ya dengan bantuan guru penyusun kurikulum kali ya, Pak. Karena dengan guru penyusun kurikulum bisa mendampingi saya ke Pak Kepala Sekolah supaya nanti bisa mengkomunikasikan masalah ini dengan Pak Kepala Sekolah yang nantinya akan disampaikan ke Pak Pengawas. Wah, cara yang Ibu Erni lakukan itu dengan memanggil guru yang damping kurikulum itu bagus sekali. Kira-kira kapan Ibu Erni akan melakukan itu? Ya, setelah saya merevisi, Pak, kemudian saya segera menghadap ke Pak Kepala Sekolah. Nah, sekarang bagaimana? Apakah Ibu Erni sudah menemukan solusi-solusi dari masalah yang Ibu Erni alami? Iya, alhamdulillah Pak, sekarang saya lega, saya bisa melihat dan menentukan solusi saya sendiri dari permasalahan saya tadi dengan berkat bantuan Bapak. Bagus sekali itu, Bu. Nah, menurut Ibu Erni, apa yang bisa kita ambil dari bincang-bincang kita hari ini? Ya, menurut saya yang bisa kita ambil dari bincang-bincang ini adalah saya dapat menyelesaikan masalah saya melalui Pak Ajir. Wah, jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus bekerja sama ya, Bu. Iya, Pak. Saya sedikit masukan untuk Ibu, tetap semangat, jangan galau-galau supaya murid-murid juga merasa semangat mengikuti pembelajaran. Semangat, Bu. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Ya, demikian tadi hasil pemaparan praktik coaching kasus 3. Silakan pengamat untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terhadap simulasi terhadap kasus ketiga ini, saya sangat-sangat memberi apresiasi yang sangat tinggi karena di sini semuanya sudah tercover dengan sangat baik, mulai dari tujuan dari Tirta itu sendiri sudah di awal kucing sudah disebutkan, dan identifikasi masalah telah terlaksana dengan terstruktur melalui pertanyaan-pertanyaan arahan, rencana aksi yang timbul dari pertanyaan-pertanyaan arahan itu juga sudah ada, dan rencana aksinya ke depan seperti apa, dan tanggung jawab dari si Kuci ini sudah ada, di mana dia sudah berkomitmen ketika sudah melakukan revisi maka dia akan melakukan perbaikan ke depannya, seperti itu. Saya kembalikan kepada Bu Erni. Ya, terima kasih. Demikianlah hasil pemaparan praktek coaching dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.